menunda sholat dari waktunya, seperti sholat isya karena memakai make up atau cat kuku ketika keluar dari rumah dan terlambat pulang ke rumah. Ini juga menyebabkan tidur tertunda. Selanjutnya terkadang ia tidak sholat subuh kecuali setelah selesai terbit matahari. Ini merupakan sifat-sifat orang munafik. Nabi SAW bersabda, "Innahu atani laylata atiyan, wa innahu mab'athani, wa innahuma qala li intaliq, wa inni intalaqtu ma'ahuma, wa inna atayna ala rajulin muttaji'in wa rajulin qa'imin ala ra'sihi biyadihi sakhra, wa idha huwa yahwi bis-sakhrati li ra'sihi fayathlubu ra'suhu fayatadahduhu al-hajaru hahuna fayattabi'u al-hajara fayakhudhu fala yarji'u ilayhi hatta yusbiha ra'suhu kama kan thumma ya'udu alayhi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi al-marrata al-ula." Qala qultu lahuma subhanallah ma hadhani, qala li amma inna sanukhbiruk amma ar-rajul al-awwal alladhi atayta alayhi yathluju ra'suhu bil hajar fa innahu rajul ya'khudhu al-Qur'ana fayarfudhuhu wa yanamu 'ani salati al-maktubah. Sesungguhnya telah datang kata Nabi SAW dua orang malaikat kepadaku tadi malam. Pada saat kejadian itu Nabi sampaikan SAW, keduanya menyuruhku bangkit, bangun dari tempat tidur, dan keduanya mengatakan kepadaku, pergilah, saya ikut bersama kami. Aku pun pergi bersama keduanya. Lalu aku tiba pada seorang laki-laki yang berbaring dan laki-laki lainnya berdiri di dekat kepalanya. Jadi orang tidur, di atas kepalanya laki-laki yang lain. Laki-laki tidur yang satu di atas kepala. Dan laki-laki di atas kepala itu memegang batu yang besar. Tiba-tiba ia melemparkan batu itu kepada orang yang sedang baring tadi, sehingga membuat kepalanya hancur berkeping-keping. Lalu batu itu membuatnya tergelincir ke sana atau ke sini. Maksudnya batu itu tergelincir. Ya, karena kena kepala orang itu hancur dan tergelincir batunya. Lalu orang yang berdiri di atas kepala tadi mencari batu itu dan mengambilnya. Namun ia tidak kembali kepadanya hingga kepalanya orang yang tadi hancur itu kembali seperti sedia kala. Kemudian ia kembali lagi kepadanya dan melakukan sebagaimana yang dilakukan pada pertama kalinya. Lalu kata Nabi SAW, aku katakan kepada keduanya, subhanallah, maha suci Allah, siapakah orang ini? Keduanya mengatakan kepadaku, aku akan menyampaikan kepadamu. Adapun yang orang pertama yang kamu datangi yang memecahkan kepalanya dengan batu adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu ia menolaknya dan tidur dengan meninggalkan sholat fardu. Jadi maksudnya di sini penulis ingin titik beratkan ada kelalaian yang terjadi dalam rukun Islam. Kita bicara masalah sholat, rukun Islam yang kedua, yaitu suka menunda waktu sholat. Ini yang paling sering terjadi. Karena dikasih keringanan wanita sholat di rumah, maka lebih santai, ya kan? Suka nunda-nunda. Makanya kami sarankan ibu-ibu terutama, begitu azan tutup semua aktivitas. Azan langsung sholat. Coba rasakan setelah itu, seperti ada beban berat yang lepas dari punggung kita, dari pundak kita. Sudah selesai sholat. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala termasuk amal yang paling ia cintai adalah sholat di awal waktunya. Waktu ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari oleh seorang sahabat, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya, on time. Dan ini tentu lebih besar pahalanya. Sampai kalau ibu-ibu masuk ke masjid misalnya, mau sholat berjamaah, pas dapat misal duhur tahiyat terakhir, kita takbir duduk, itu lebih afdal daripada tunggu jemaah kedua. Karena makin dekat dengan awal waktu makin besar pahalanya. Makanya jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Apalagi kita tidak tahu, mungkin meninggal. Atau mungkin misal waktu isya panjang, ibu belum datang haid. Nanti jam 10 malam saya sholat, pas jam 10 malam haid. Memang gak berdosa. Tapi kalau dia meninggal di masa haidnya, semestinya dia bisa dapat pahala sholat isya. Tapi dia gak dapat. Hanya karena menundanya saja. Kenapa harus menunda? Ya, ini harus diperhatikan tentunya. Tidak boleh main-main soal ini. Kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, padahal Allah sudah berikan dia sudah hafal Al-Fatihah, dia hafal Inna Atayna, dia hafal Wal Asr, sudah pendek. Lalu dia tidur sengaja nggak sholat,
maka dia kena hukuman hadits Bukhari tadi. Hari kiamat. Ini bukan hari kiamat ya. Ini sebenarnya diceritakan oleh para ulama adalah kisah tentang alam barzah di kuburan. Dia akan ditidurkan, akan ada orang yang Allah datangkan pegang batu besar menghantam kepalanya. Hancur, batu itu dilinding. Dia pergi ambil batu itu lalu dia kembali lagi, ternyata orang yang pertama hancur kepalanya sudah utuh. Nah yang hancur kepalanya ini adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu tadi. Padahal Allah sudah kasih dia ilmu, dia tahu caranya. Dia hafal dan Allah tidak pernah tuntut kita untuk memiliki hafalan yang banyak untuk sholat. Jadi walaupun kita tiap hari sholat duhur, asar, maghrib, dari subuh sampai isya semuanya rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua wal asr boleh. Asal jangan inna ataina di 2 rakaat dua-duanya. Surahnya harus diganti gitu kan. Jadi sangat mudah, tidak ada yang sulit. Lalu kenapa menundanya? Nah, apapun alasannya termasuk acara-acara. Dahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi acara dimanapun, bagi pesta, bagi apa, acara perkawinan, acara undangan keluarga, pamit sebentar sholat. Bahkan insya Allah dihormati kok ya. Nah, saya mau pamit sholat dulu ya, pasti disediakan sejadah, sholat 5 menit. Ya, apalagi orang kita nggak usah diajarin cepatnya sholat. Ada perlombaan kita termasuk dapat juara. Dan kalau ada orang yang menjaga sholat, terutama wanita di sini kita bahas karena masalah wanita, sholat 5 waktu dia langsung kerjakan, itu salah satu kunci masuk surganya. Kita yang dikatakan di sini di halaman 28. Setelah hadits Bukhari kata penulis, ini saudari-saudariku, bagi siapa yang menunda sholat dan tidur dengan meninggalkannya. Maksudnya tadi dilempari batu kepalanya ya, sampai hancur lalu utuhkan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Lantas bagaimana halnya dengan orang yang tidak melakukan sholat? Itu orang melalaikan saja sudah begitu. Apalagi orang tidak sholat sama sekali, lebih berat lagi. Sebaliknya, Allah yang maha suci dan maha tinggi menjadikan surga sebagai balasan bagi siapa yang memelihara sholat. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwamil jannati syi'ta." Jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, dari sebutin sholat sunnahnya. Jadi kalau ibu sholat sunnah tambahan berarti. Berpuasa bulan Ramadan, puasa sunnah tambahan berarti. Memelihara kemaluannya, tidak berzina. Dan mentaati suaminya. Kalau masih punya suami dia layani, dia taati selama bukan kemaksiatan. Maka yang dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu sukai. Maksudnya pada saat dia mati. Jadi 4 hal yang dijaga. Azan, sholat langsung. Apapun konsekuensinya tinggalkan. Tapi kan saya lagi layani suami, saya lagi layani orang tua. Kalau ketemu hak wajibnya Allah sama hak wajib makhluk yang kita dahulukan siapa? Allah. Kita kalau lagi sholat duhur, Allahu Akbar, suami panggil, fulana. Orang tua kita panggil, fulana, kita nggak usah batalin. Kalau sholat sunnah, lagi sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, dipanggil suami, batalin. Karena menjawab panggilan dia wajib. Tapi kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah, nggak boleh kita batalin. Kita dahulukan. Maka tinggalkan semuanya untuk sholat. Kemudian pesan yang kedua adalah berpuasa Ramadan. Masuk di dalamnya rincian ulama adalah menjaga puasa Ramadan supaya tidak punya utang. Gimana caranya Ustaz? Ya minum obat. Sudah boleh kan kata ulama, obat penunda haid. Ya. Jadi supaya tidak utang Ramadan. Ya. Ini tidak ada utang. Ya boleh kan saya sudah bilang boleh. Sama Ramadan juga. Kalau umrah boleh, kenapa Ramadan nggak boleh? Supaya tidak punya utang. Itu keringanan. Zaman dulu ibu-ibu belum punya itu. Sekarang ada kemudahan, jadi mudahkan. Masuk dalamnya, kalaupun tidak minum obat penunda haid, maka tidak menunda membayar utang Ramadan. Habis lebaran, sehari 2 hari, anggaplah seminggu, ketupatnya soalnya masih banyak. Habis itu puasa. Bayar utangnya 3 hari, ini 11 bulan ke depan, 10 bulan baru bayar. Ada seorang ibu di pengajian begitu tanya saya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya punya utang Ramadan 2 minggu.
ini 3 hari lagi mau masuk Ramadan, apa yang saya harus lakukan? Saya jawab, kesian Ustadz kadang-kadang. Karena pesawat sudah patah sayapnya, Ustadz selamatin. Mana ibu 11 bulan ke lalu ini? Sekarang sudah kepepet baru tanya Ustadz, apa yang boleh jawab? Ya sudah, puasa 2 hari itu, tidak boleh puasa 3 hari ya. Karena hari syak, hari keraguan, masuk Ramadan atau tidak, hari terakhir Syaban nggak boleh puasa. Udah tinggal 2 hari. Ya sisanya kalau 14 hari itu kan 12 hari nanti dibayar habis Idul Fitri. Tapi harus diikuti dengan taubat, nggak boleh. 11 bulan kemana aja. Nggak boleh. Dan itu kalau kita meninggal punya utang, walinya, ahli warisnya harus bayarkan. Ya kalau anak-anaknya tahu, atau anak-anaknya mau puasakan, kalau enggak, banyak orang begitu. Makanya contoh misalnya masalah harta juga begitu. Banyak orang tumpuk-tumpuk harta, dia pikir nanti ahli warisnya akan beramal buat dia. Belum tentu. Selama hidup beramal lah. Jangan tunggu. Mereka juga punya kebutuhan pada saat kita sudah meninggal gitu kan. Nah, kita yang beramal, kita yang bangun masjid, kita yang bangun anak yatim, rumah anak yatim dan segala macam. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang lebih suka hartanya dia kelola atau ahli waris atau ahli waris yang kelola hartanya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami pasti lebih suka kalau kami kelola harta kami. Kata Nabi SAW, yang kau infakkan selama kau hidup itu hartamu yang sebenarnya. Yang kau tinggalkan pada saat kau meninggal karena kau tidak sedekah, itu adalah harta ahli waris. Allahu a'lam mereka sedekah atau tidak. Jadi nggak boleh nunda gitu. Ya. Jadi ini pesan yang kedua, Ramadan nggak boleh tunda pembayaran utangnya atau usahakan tidak punya utang. Saya kan menyusui Ustaz, saya hamil, coba dulu sahur yang cukup, ya, buka puasa yang cukup. Kalau tidak bisa baru batal. Tapi kalau enggak bisa. Istri saya waktu hamil, dia tanya saya gimana? Saya motivasi, coba sahur yang cukup, minum vitamin, minum susu segala macam. Coba puasa. Masya Allah sebulan Ramadan full puasa. Gak ada kendala, gak ada masalah. Anak-anaknya sehat juga gitu. Yang penting tergantung niatnya. Inna malam niat. Kalau selalu lemahkan diri, kayaknya saya nggak bisa. Kayaknya saya lemah. Jadi niatnya memang sudah setengah-setengah. Nih kalau sahur luar biasa, sampai perutnya kembung karena minum air sekian liter. Karena ketakutan sendiri, nanti saya haus. Sugesti dia, jam 11 sebentar kayaknya saya haus nih. Haus benar. Kalau niatnya benar, segelas air pun, bahkan tidak sahur pun, kalau niat benar, pas maghrib minum air kenyang. Niatnya baik, kan sugestinya baik. Seperti itulah. Pesan yang ketiga, di sini memelihara kemaluannya. Jadi kalau sudah ada suami, ke suami saja. Biar laki-laki yang datang seperti matahari, lupakan. Ya, dan tidak ada lagi. Sudah selesai. Gak boleh tergoda. Kalau sudah mulai tergoda, kembali ke dia. Sama aja. Judulnya yang beda. Apa? Facingnya yang beda. Judulnya sama. Laki-laki. Sama saja. Ini putih, ini gagah, ini jelek. Sama. Ujungnya sama. Jadi kan Nabi bilang, kalau seseorang di antara kalian keluar dari rumahnya, tergoda syahwatnya, kembali kepada pasangannya. Karena dia punya apa yang dimiliki oleh orang itu. Sama kemaluannya ujung-ujungnya. Nah, jadi cuma casing. Setan goda kita di casing. Akhirnya setelah dia dapatkan pun sama. Jenuh juga, manusia jenuh. Kan gitu. Maka syukuri yang ada. Jadi dengan cara itu kita memelihara kemaluan. Begitu juga dengan janda, duda. Dan juga dalam syariat tidak boleh tinggal. Nikah saja. Ya, selama masih ada peluang menikah. Tapi kan masa lalu saya ada masalah gini-gini. Ya sudah itu masalah lalu, berdoa sama Allah. Minta diperbaiki. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau saya tahu umur saya tinggal 10 hari. 10 hari lagi mati. Maka saya tidak akan lewatkan malam-malam saya kecuali punya seorang istri yang mendampingi saya. Punya pasangan gitu. Selama memang Allah masih mudahkan gitu. Tapi memang ada hal-hal yang harus digarisbawahi ya. Kalau kita punya masa lalu kita yang salah, segera bertobat kepada Allah. Minta maaf sama mantan orang, suami atau mantan istri dulu. Kemudian mulai rumah tangga baru. Karena memang konsekuensinya kalau kita pernah buat kezaliman sama dia, bisa saja kita dizalimi dengan pasangan yang sekarang gitu kan. Tapi kita bicara normal lah. Meninggalnya pasangan, bercerai, malah kita tidak salah tapi diceraikan atau segala macam. Ya sudah, jangan tinggal dalam kondisi sendirian.
Ada satu keadaan yang dianjurkan dalam syariat, seorang wanita tidak menikah lagi. Kalau dia punya anak-anak kecil, yang dia khawatir kalau dia nikah, dia gak bisa urus, karena harus urus suami, harus urus anak. Apalagi suami sekarang bukan ayahnya anak-anak ini, belum tentu dia mau sayang sebagaimana ayahnya gitu kan. Begitu dalam sebuah hadits dikatakan, ya, termasuk wanita di surga adalah seorang wanita yang memiliki anak-anak kecil lalu suaminya meninggal, kemudian dia tidak menikah lagi karena takut anak-anaknya terbengkalai. Nah itu boleh. Tapi kalau tidak ada apa-apa, anak-anak sudah besar, dia merasa diri masih sehat, ada orang baik yang mau menikah saja. Nah harus tertinggal gitu. Ya. Karena memang memiliki pasangan itu akan menyelamatkan kemaluan kita. Mirip orang kalau sudah kenyang, kita lapar nih, kita makan biar cuma nasi sama tempe, tapi karena kita makan kenyang, biar habis dihidangkan kambing bakar, sapi bakar, apalah, nggak lagi, nggak tertarik lagi. Paling cuma oya-oya wangi ya sudah kenyang. Nanti kalau lapar lagi mungkin, ya seperti itulah. Karena ini termasuk kata kunci masuk surga, menjaga kemaluan itu. Kemudian yang keempat adalah pesannya mentaati suaminya. Di sini maksudnya adalah mentaati suami pada hal yang ma'ruf, sesuatu yang boleh. Jadi ibu nikmati aja waktu sama suami, temani saya ke sini, ya urus aja manusia itu. Ya. Karena Allah, ya. Enak sekali. Urus dia, mati masuk surga. Apanya yang susah? Toh makan sama-sama, tidur sama-sama, cuci pakaian siapin, boleh pakai pembantu. Susahnya apa? Ya. Cuma kasih perhatian, tanya kabar, apa kabar, ada kebutuhannya, mau makan apa, repotnya apa? Mati masuk surga, enak bener. Makanya kata ulama, syaitan mengelabui banyak wanita di poin ini. Ya, dibuat dia anggap remeh suaminya, ya, tidak mau melayani, dan segala macam lah. Apalagi kalau dalam kondisi dia lebih kaya, ya, dia mungkin lebih muda, hanya dianggap remeh suaminya, nggak boleh. Walaupun kondisi dia fisiknya mungkin kurang atau apa saja, tapi sudah jadi status suami ibu, maka kejarlah surga dari dia. Ya, itu poin yang harus digarisbawahi. Di sini ketaatan pada hal yang bukan berbau maksiat ya. Dikatakan masuklah ke dalam surga kalau dia kerjakan 4 hal ini, dia jaga sholat 5 waktunya, jaga puasa Ramadannya, dia juga ya, memelihara kemaluannya, tidak berzina dan juga mentaati suaminya, maka dikatakan katanya masuk kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu sukai.